salah satu faktor ukuran untuk menjadi pembangunan Jemberana menjadi masif adalah kita membuka akses berupa jalan tol. Betul, ya. Konsep dasarnya bagaimana Pak Bupati? Tetap jalan tol. Kan kita lihat juga nih, Pak Bupati, ada pro dan kontra dalam debat. Ya. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pembangunan proyek jalan tol ini? Kalau kita di masyarakat kita sendiri, dari 800 pemilik, 8.000 pemilik tanah itu, yang komplain cuma satu kok. Ya, jadi daya dukungan masyarakat terhadap terciptanya jalan tol ini sangat luar biasa besar, ya. Karena saya katakan bahwa jalan tol ini kunci sukses, kunci perubahan terhadap Kabupaten Jemberana, ya. Maka indikatornya apa sukses? Saya sudah mendeklarasikan Kabupaten Jemberana itu karpet merah buat investasi yang masuk di Kabupaten Jemberana. Begitu tol itu masuk, otomatis investasi itu akan luar biasa di Jemberana. Dan kalau sudah investasi ini ada, ya, maka di salah satu daripada tanah yang kita miliki di Kabupaten Jemberana ini ada tanah Perusda 1.200 hektar. 600 hektar itu dijadikan destinasi baru. Di situ akan ada Paramount Picture, akan ada Golf, akan ada International Sports Center, Culture Park, hotel-hotel bintang 5, ya, dan destinasi lainnya. Dan itu yang saya anggap sebagai perubahan Kabupaten Jemberana. Artinya bahwa karena ini nasional park, ya, jadi nasional park yang terbesar di Asia, maka setiap orang yang datang di Jemberana dengan travel luar, dia sudah menjadi satu produk destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh salah satu poin tujuan dia. Iya, tujuan. Jemberana. Ya, berada. Kalau kita lihat sekarang 6 juta orang datang ke Bali, 6 juta juga orang datang ke Jemberana. Mungkin hari pertama bolehlah mereka menikmati Nusa Dua, Kuta, dan sekitarnya. Hari kedua, Jemberana, ya kan? Dan Jemberana ini paling dekat dengan Jawa. Ya, nyebrang 45 menit sudah ketemu Bali. Penduduk Jawa Timur itu 5 juta loh hari ini, ya kan? Itu potensi Pak Bupati. Itu potensi. Saya yakin dalam 1 tahun itu 2 juta penduduk Jawa Timur masuk Bali, Jemberana, ya. Maka saya punya kunjungan wisata di Jemberana ini lebih dari 6 juta orang. Begitu. Jadi kunjungan yang turun by International Airport, RAI, plus yang dari jalan darat, lewat pelabuhan Gilimanuk. Nah, itu yang saya sebut, makanya kita sekarang dengan 6 juta orang sampai 8 juta orang ke Jemberana. What we do? Apa yang Jemberana lakukan? Ini dia barangnya, itu ya. Ini dia barangnya. Saya sebagai bupati tidak mau masyarakat saya nonton dengan 8 juta orang ini. Ini kan wisatawan. Wisatawan itu orang menghabiskan uang. Beda sekali dengan orang ke rumah sakit kan, ya. Ini menghabiskan uang. Poya-poya, belanja-belanja, bersenang-senang. Ya, kita mesti dari sisi SDM kita itu harus dirubah. Ya kan? Harus dirubah. Kita mesti siap di sana. Artinya ya mulai sekarang ini kita sudah mulai hospitality-nya kita tingkatkan dengan menyekolahkan mereka, memberikan mereka kursus, memberikan mereka pelatihan, ya, fasilitas untuk mereka menambah pengetahuannya. Itu kita harus siapkan dari sekarang, itu, ya kan? Nah, sekarang apa bentuk-bentuk daripada pelatihan itu? Dia yang kecil saja. Saya sudah buka beberapa angkringan. Angkringan ini dikuasai atau dikerjakan oleh anak-anak muda yang umurnya 18 tahun sampai 22 tahun. Ya? Para milenial. Ya, milenial. Mereka di situ dilatih. Bayangkan anak 18 tahun sampai 22 tahun dia sudah bisa melayani orang, menyuguhkan kopi, bisa buat pisang goreng. Ini nggak gampang loh, ya kan? Saya lihat anak-anak umur sekian tuh manja sekali.
Tetapi di Jemberana sekarang anak-anak sekian sudah biasa melayani orang, ya sudah biasa berbicara selamat malam, apa kabar bapak mau pesan apa. Kesantunan, kecerdasan, kecakapan ini mulai kita latih sekarang ya. Dan nanti begitu boom tahun 2026, anak-anak ini siap. Mereka yang akan pertama di sini. Gitu. Ini yang sampai saya sebut dengan apa ya, hari ini menciptakan milenial, generasi-generasi Jemberana yang tangguh gitu ya. Dan tidak itu saja juga buat petani saya. Ya. Karena ada 6 juta sampai 8 juta orang datang ke Jemberana. Tamu datang ke Jemberana pasti dia makan buah, makan sayur, makan ikan, makan daging. Ya, siapa yang menyiapkan ini? Nah, ini harus kita Jemberana, gitu Pak Bambang ya. Jadi sayur kita siapin, daging kita siapin, ya, ikan kita siapin. Ikan lele, ya ikan mujair kah, ikan laut pun kita ada, nelayan kita punya, ya kan? Ini kita siapin mulai sekarang, kita latih petani kita untuk nanam sayur. Kita punya pepaya sudah bagus sekali di sini, ya. Buah manggis ada, buah duriannya banyak di sini, pisangnya banyak. Tahun 2026 barang-barang ini tidak perlu kita jual kemana-mana, udah. Untuk kebutuhan di Jemberana aja kita kurang. Ya, jadi tamu datang 6 juta sampai 8 juta itu, kalau dia mau makan buah, yang dimakan buah Jemberana. Buah Jemberana, lokal lagi. Nah, mau makan ayam bakar, ayam Jemberana. Lokal lagi gitu. Ini artinya bahwa di tahun 2026 itulah yang disebut dengan Jemberana Emas. Gitu. Jemberana Emas itu setiap kepala rumah tangga orang Jemberana itu menghasilkan uang. Gitu. Biar dia bahagia tadi. Itu bahagia. Itu bahagia. Pak Bupati, tapi saya potong dulu Pak Bupati. Ini terkait dengan pembangunan tol. Ya. Ada juga pemikiran dari beberapa masyarakat. Ya. Apakah tidak justru mematikan? Karena kan kalau belajar di tempat lain, ini langsung nih Pak Bupati, Ya. dari Denpasar segini sementara Ya. selama ini berjalan ada usaha-usaha kecil masyarakat sekitar. Apa yang Bapak bisa jelaskan? Meyakinkan teman-teman bahwa itu tidak mati atau? Saya melihat kalau pemakai tol yang akan terjadi di sini ini, kebanyakan bukan masyarakat kita, ya, kecuali memang mereka ada kepentingan di Denpasar, ya. Dan saya lihat pasar sekarang yang ada di Jemberana ini, ya, artinya gini, kan beberapa kita sudah buka exit tol. Dari tol itu keluar untuk ke kota, ya. Di sini dibuka 3 exit tol dan 2 rest area. Oh, 3 exit tol, 2 rest area. 2 rest area. Dan dengan 2 rest area itu berarti bahwa memungkinkan untuk masyarakat kita itu berjualan di situ, gitu ya. Ya. Dengan ada exit itu memungkinkan bahwa yang pemakai jalanan akan keluar menuju warung-warung masyarakat yang ada. Tetapi ini mohon maaf ini ya, memang ada bahasa frase-frase yang begini saya akan jawab. Dari sekian banyak wisatawan yang melintasi jalan yang existing yang ada sekarang, ya, mereka itu sebenarnya juga saya melihat jarang ada berbelanja di toko-toko rakyat. Ya. Tidak mau berhenti dia Pak ya? Nggak mau berhenti dia. Dia akan menggunakan justru toko-toko modern atau rumah-rumah makan yang memang sudah mempunyai berlabel halal, ya, brand gitu ya. Itu kondisi fakta saya bilang seperti itu, ya. Dan saya pun mengajak sekarang untuk masyarakat yang usahanya di pinggir jalan, usaha makanan terutama ya, makanan, minuman. Mari kita berbenah. Mari kita berbenah. Satu, mungkin berusaha bagaimana tempat makan yang selama ini kita anggap biasa-biasa saja, harus kita restrukturisasi lah, dibersihkan, mulai dimodernisasi sedikit, gitu, ya kan? Karena ini kebutuhan ke depan. Nggak bisa kita seperti itu terus, gitu ya. Gitu. Jadi dengan suasana yang kumuh, kotor, berdebu, yang jualan juga belum mandi, gitu, nggak bisa seperti itu. Jadi yang jualan mendingan pagi udah cantik, gitu ya. Nah ini pasar.
gitu. Ya ini perubahannya itu seperti lagi ya kebiasaan ini dirubah. Iya, harus dirubah. Jadi lebih Tidak baik. mau tidak mau gitu. Karena harus welcome orang. Iya, kita orang kedatangan iya, tamu. iya, iya. Mereka yang menilai kita. Iya itu. Tapi ini komitmen Pak Bupati ya untuk Ah. melibatkan masyarakat penduduk itu tadi misalnya ada di rest area diberi kesempatan. Oh beri kesempatan, sangat beri kesempatan. Itulah yang saya bilang tadi bahwa Jembrana masuk ya di situ. Jadi saya benar-benar mengajak masyarakat saya itu sebagai tuan rumah daripada perubahan yang akan terjadi di Jembrana ini. Jadi jangan sampai masyarakat saya ini termarginalkan. Masih ada waktu saya 3 tahun, 4 tahun ke depan ini untuk membina, membuat masyarakat Jembrana ini menyongsong daripada kehadiran daripada destinasi ini untuk menjadi bagian daripada merubah hidupnya. Begitu. Jadi luar biasa. Jadi betapa pentingnya tol ini dalam pemikiran Penting Pak Bupati, sekali. Ini Sekali. justru menjadi karpet merah bagi investor. Ya. Nanti kita akan bahas investor siapa saja yang sudah Boleh. digait dan akan digait. Pak Bupati ya? Boleh. Baik. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan lagi. Tetap bersama dengan Bapak Bupati Jembrana, Inengah Tambe. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.